Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Khususnya kita akan membahas dalil-dalil beriman kepada kitab-kitab Allah dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan menyaksikan, semoga bermanfaat. Dalil yang bersifat umum tanpa menyebut kitab tertentu. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Yakni mereka pada awalnya dalam satu agama, yaitu Islam. Maka Allah mengutus para nabi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Selain itu juga sebagai pemberi peringatan bagi ahli kufur dan kerusakan, dan sebagai pemberi kabar gembira juga kepada ahli iman dan pelaku kebaikan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Kemudian dalil yang kedua yang bersifat umum tanpa menyebut kitab tertentu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di sini memiliki makna, melalui ayat ini Allah SWT memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk beriman kepada Al-Quran secara rinci yang diturunkan kepada mereka melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beriman kepada semua kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi terdahulu. Dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang tertentu dari kalangan para rasul, sedangkan yang lainnya disebutkan secara global. Hendaknya mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul itu. Bahkan mereka beriman kepada semua rasul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136.
Kemudian dalil yang bersifat khusus dengan menyebutkan kitab tertentu. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyun الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. yakni para nabi itu tidak akan keluar dari jalur hukumnya dan tidak akan mengganti isi atau mengubah isi dari kitab-kitab yang diamanahkan kepada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan oleh mereka yang membaca kitab-kitab Allah. Yaitu demikian pula orang-orang alim dari kalangan ahli ibadah mereka dan para ulamanya, melalui apa yang diamanahkan kepada mereka dari kitabullah yang diperintahkan agar mereka mengajarkannya dan mengamalkannya. Dan mereka menjadi saksinya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, yaitu Allah. Yaitu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Allah saja yang menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua, perintah beriman kepada kitab Injil. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yaitu sebagai petunjuk kepada perkara yang hak, dan cahaya yang dapat menerangi untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi.
dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yakni mengikuti kitab Taurat dan tidak menentang apa yang terkandung di dalamnya, kecuali dalam sedikit masalah yang dia jelaskan kepada kaum Bani Israel, sebagian perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka pada masa silam, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab Injil sebagai petunjuk yang dijadikan pegangan dan sebagai pengajaran, yakni peringatan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan yang berdosa bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang takut kepada ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian yang ketiga, perintah beriman kepada kitab Zabur. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih melihat siapa yang ada di langit dan di bumi. Sebenarnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kemudian yang keempat, perintah beriman kepada kitab Al-Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal ini merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk buat hati hamba-hambanya yang beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikutinya. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau tinggal di negeri tempat tinggalnya di dalam bulan itu, bulan Ramadan maksudnya, maka haruslah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi di sini ada hukum wajib berpuasa. Hukum wajib ini merupakan suatu keharusan bagi orang yang menyaksikan hilal masuk bulan Ramadan. Yakni dia dalam keadaan mukim di negerinya ketika bulan Ramadan datang, sedangkan tubuhnya dalam keadaan sehat, maka dia harus berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah hukum berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Maknanya, barang siapa yang sedang sakit hingga puasa memberatkannya dan membahayakannya, atau ia dalam
suatu perjalanan yang dengan jarak yang cukup jauh, maka dia boleh berbuka. Apabila berbuka, maka ia harus berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain, yaitu hari-hari di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi, sesungguhnya Allah memberikan kita keringanan hanya dalam keadaan sakit maupun dalam perjalanan. Tetapi puasa merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang bermukim atau tinggal di tempat tinggalnya dan dalam keadaan sehat. Hal ini tiada lain hanyalah untuk mempermudah dan meringankan manusia sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Yakni sesungguhnya Allah memberikan keringanan kepada manusia boleh berbuka bagi orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan serta udzur lainnya, tiada lain karena Allah menghendaki kemudahan untuk manusia. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk mengkodoknya atau menggantinya agar manusia menyempurnakan bilangan bulan Ramadan yang telah ditinggalkannya. Dan teruslah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Yakni agar manusia ingat kepada Allah di saat ibadah manusia telah selesai. Jadi selesai kita beribadah, kita tetap harus mengingat Allah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah baik di bulan Ramadan maupun ketika bulan Ramadan telah usai. Dan kamu bersyukur. Maknanya, apabila manusia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, yakni taat kepadanya dan mengerjakan semua yang difardukannya dan meninggalkan semua apa yang diharamkannya, serta memelihara batasan-batasannya, barangkali manusia akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya karena mengerjakan hal tersebut yang telah Allah perintahkan ataupun yang telah Allah larang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya kita akan membahas keistimewaan Al-Quran. Yang antara lain adalah yang pertama sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Keistimewaan Al-Quran yang kedua, akan memperoleh pahala bagi yang membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Makna ayat tersebut mengandung seruan untuk mengikuti Al-Quran yang dianjurkan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar mereka menyukainya dan memerintahkan kepada mereka untuk memikirkan maknanya, mengamalkan kandungannya, dan menyerukan orang lain untuk mengikutinya. Allah menyifati Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi, yakni barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Quran dan mengamalkannya, niscaya ia mendapat berkah di dunia dan akhirat. Quran Surat Al-An'am ayat 155. Keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah membuat daya tarik bagi orang yang beriman untuk mempelajarinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. yang artinya orang-orang yang kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka tertarik pada orang-orang yang rugi. Dengan kata lain, barang siapa dari kalangan ahli kitab yang menegakkan atau mengamalkan kitabnya yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dengan pengamalan yang sebenarnya, niscaya dia akan beriman kepada risalah yang Allah tugaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah membuat ketenangan jiwa. Hati yang gundah, gelisah, bingung, tidak tenang karena suatu urusan, merasa takut yang tiada sebab dan sejenisnya akan hilang dan menjadi damai dengan membaca Al-Quran secara khusyuk. Kemudian yang kelima, pemberi pertolongan kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran,
karena sesungguhnya dengan bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang keenam, terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maknanya di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan memeliharanya dari perubahan dan pergantian. Allah sendiri yang akan memelihara Al-Quran. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Yang kedua, dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.